Selamat malam Pak Sahrun dan Pak David. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas di General Hotel Knowledge untuk yang minggu kedua. Saya langsung saja, sebentar saya share screen dulu. Ya, jadi ini adalah tugasnya, terutama yang tugas kedua nih. Saya yakin masih agak-agak bingung juga ya, sebentar. Ini GH kelima. Oke, jadi kalau kita bicara tentang materi di minggu kedua, ini adalah materi tentang CHSE atau eh, faktor-faktor di dalam dimensi untuk yang eh, standar COVID ini setelah new normal. Ada CHSE dengan singkatan dari C itu adalah cleanliness, H itu health, S itu safety, dan E-nya itu environmental yang memang ini menjadi standar dari Kemdikbud, sorry, Kemnaker, dari apa, Kemenpar. Oke, baik. Jadi di sini ada yang perlu diisi itu ada nama organisasi. Jadi ini memang contohnya nanti di tempat kerja Bapak Sahrun dengan Pak David. Ditulis saja di sini nama organisasi, alamatnya di mana, tujuan auditnya ini adalah untuk ini nggak usah diisi nih tujuan audit, tanggal auditnya boleh diisi, lokasi auditnya di alamatnya di mana, tim auditnya ya dicek. Nanti di sini ada pertama kriteria manajemen, memiliki mekanisme aturan untuk kebersihan di daya tarik wisata. Ini maksudnya di hotel ya, sebentar. Jadi memang ini kalau misalnya mekanisme kebersihan, contohnya misalnya ada logo mencuci tangan, itu cukup terpenuhi, bilang satu, tinggal ditulis saja satu di sini. Melaksanakan mekanisme aturan untuk kebersihan daya tarik wisata, ya ini ada dimasukkan juga. Menyediakan dan memasang informasi yang membuat tertulis tentang pengelolaan kebersihan di tarik wisata. Misal contoh misalnya buang sampah di pada tempatnya, nanti di situ ada mungkin sampahnya dibagi dua, ada yang organik dan non organik, silakan. Lalu memiliki sarana cuci tangan pakai sabun dalam jumlah yang cukup. Jadi ada nggak tempat cuci tangannya? Itu ditulis kalau ada satu. Dan selanjutnya dibaca saja. Kemudian kalau ada ditulis satu begitu. Nah, jadi penilaian totalnya semuanya adalah harusnya 12 dengan penilaian yang ada ini. Kalau misalnya terpenuhi begitu. Nah, ini adalah salah satu baru yang standarnya adalah standar C, cleanliness. Nah, kita lanjut lanjut yang keduanya di yang keenam. Ini dari sisi health, kesehatan. Yang ini nggak usah di TDUP ini nggak usah diisi, jumlah organisasi nggak usah diisi ya. Tapi memang ini paling tidak kita tahu di alamat sini ditulis nama alamat sama hotelnya bapak-bapak begitu. Di sini ada memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID. Apakah masih terpasang atau tidak? Biasanya dipasang di kaca-kaca dan biasa dilihat semua orang. Mudah dilihat oleh si apa namanya tamu ya, customer. Kemudian juga ada memiliki mekanisme aturan pelaksanaan kesehatan dari tarif wisata. Selanjutnya ada menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk menjaga jarak aman minimal 1 meter, dan selanjutnya ini tinggal dibaca saja. Terus diisi dengan angka satu kalau ada, kalau tidak ada kasih angka nol. Jumlah penilaian itu ditulis totalnya berapa. Berdasarkan hasil penilaian terhadap CHSE, indikator jumlah indikator penuhi ada berapa indikator, jumlah indikator yang belum terpenuhi berapa indikator. Jadi totalnya berapa persen. Nanti dibagi kalau misalnya ada dari sekian, dari misal contoh dari 10,
Kalau nggak ada satu berarti cuma 90%. Begitu ya. Nanti ditulis saja dan tanda tangan di sini. Atau nggak tulis nama saja, diketik, diedit. Ya. Selanjutnya juga sama. Kan ini satu foto kegiatan di sini nanti juga foto Pak Sahrun dan Pak David itu sedang melihat tempat. Misalnya kalau tadi di sini soalnya yang pertama tentang tempat cuci tangan, ada foto Bapak dengan tempat cuci tangan. Kalau di sini contohnya apa nih? Oh, menyediakan tentang jarak 1 meter kalau nggak salah sini ada ya. Nah, jadi nanti Pak Sahrun sama Pak David boleh difoto berbarengan dengan lambang yang ada di situ. Ataupun misal salah satu dari poin-poin yang di sini boleh salah satu saja. Tidak ada foto begitu. Kemudian yang berikutnya tugas 7 kita lihat. Ini tentang S-nya, safety, tentang keselamatan, dimensi safety. Sama nanti di sini salah satunya ada fire extinguisher harusnya atau kotak P3K misalnya. Ini APAR nih. Minimal APAR. Foto pada saat di tempat perusahaannya di tempat kerjanya Pak David atau Pak Sahrun dengan foto APAR yang ada di sana. Kalau ada nilainya satu, kalau tidak ada nilainya nol. Nanti tinggal dipersentasekan. Di sini berapa persentasenya. Kalau terpenuhi semua berarti 100%. Begitu. Kalau misalnya kurang berarti tinggal dibagi saja, terus dikali 100 dapatnya berapa persen. Begitu. Terus yang berikutnya juga yang ke-8 yang terakhir adalah dari sisi sustainability. Nah, ini juga dicek nanti apakah dalam kelestarian lingkungan memiliki mekanisme aturan pemanfaatan air secara efisien. Jadi misalnya eh, jangan membuang eh, di dalam itu keran tamu ya, ada tulisan misalnya please save water gitu misalnya, atau mohon untuk menutup kembali keran bila tidak terpakai gitu. Itu salah satu contoh untuk menjaga memiliki mekanisme pemanfaatan air secara efisien. Itu boleh difoto. Kemudian dan selanjutnya ya, melaksanakan mekanisme aturan secara efisien, kemudian memiliki mekanisme aturan pemanfaatan sumber energi seperti listrik. Misalnya di atas tombol listrik itu ada tulisannya mohon matikan listrik bila tidak dipakai. Gitu, seperti itu misal contohnya. Dan selanjutnya di sini. Sekali lagi sama, ini kalau isinya ada berarti satu, kalau tidak ada berarti nol. Tinggal dihitung berapa persentasenya. Jadi ini sebenarnya adalah, saya stop share dulu. Ya. Jadi ini adalah sebenarnya adalah bagian dari audit di perhotelan maupun di restoran. Jadi memang tidak hanya hotel dan restoran, bahkan sampai ke tujuan wisata seperti misalnya ada Taman Matahari kalau di Puncak ya, atau misalnya kalau di Malang itu ada taman taman apa tuh yang ada di dinosaurus tuh. Nah di situ tuh. Nah itu di Batu Malang itu juga harus ada pemeriksaannya lagi, dicek dulu apakah standar itu sudah sesuai untuk memenuhi apa hak wisatawan. Atau di Ancol kalau di Jakarta juga ada seperti itu. Itu juga harus ada sertifikasinya dari lembaga sertifikasi usaha pada saat COVID. Nah, pada saat COVID itu perlu ada sertifikat dari CHSE. Pemerintah menyiapkan anggaran cukup besar saat itu untuk memastikan bahwa hak wisatawan itu terpenuhi dalam hal yaitu tentang terjaganya pelayanan akomodasi dan restoran dari standar kesehatan COVID seperti itu. Ya, jadi itu videonya yang perlu saya jelaskan. Jadi sebenarnya mudah mengisinya. Tinggal mohon dibantu untuk kalau mau di print boleh, mau dipakai handphone terus nanti pakai aplikasi Adobe Fill and Sign juga boleh. Jadi tinggal diketik angka satu saja boleh, dan juga tinggal ditandatangan pakai Adobe Fill and Sign juga bisa begitu ya. Jadi nanti tugasnya ditunggu. Nah, tidak sulit, tinggal dikerjakan saja, bisa langsung dikerjakan semua juga bisa. Seperti itu.
ya. Saya juga adalah auditor CHSE pada saat COVID 2 tahun yang lalu. Saya memeriksa McDonald's, saya memeriksa beberapa hotel yang ada di Bogor, Jakarta, dan Bekasi dan Cikarang. Ya, ini juga yang saya lakukan untuk membantu pemerintah sebagai auditor untuk perhotelan. Demikian video yang saya bisa kasih. Semoga bisa membantu tugas-tugas Bapak dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Baik, terima kasih semuanya Pak Sahrun dan Pak David. Terima kasih banyak.